Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, seperti biasanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar selalu mendapat bimbingan dan ridhonya. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sekarang ini kita akan belajar mengenai materi gerak lurus berubah beraturan. Yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai gerak lurus beraturan, tentunya masih dalam KD 3.3, dan materi ini terdapat pada kelas 10 semester 1. Gerak lurus berubah beraturan. Untuk memahami konsep tersebut, mari kita perhatikan gambar sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Kemudian menuju pada titik berikutnya mengalami perubahan kecepatan lebih tinggi, yaitu menjadi 6 meter per sekon. Dan pada posisi berikutnya juga dia mengalami perubahan kecepatan lebih tinggi lagi menjadi 7 meter per sekon. Dan pada titik terakhir masih dalam lintasan yang sama, kecepatannya menjadi 8 meter per sekon. Untuk memahami konsep ini, kita buat satu buah garis yang berada di tengah mobil. Di setiap mobil kita buat garis untuk menentukan bagaimana pemahaman pada waktunya. Kita tulis waktu awalnya, yaitu T0 yang sama dengan 0 detik. Pada T1, 1, dan berikutnya pada saat kedua menjadi 2, saat ketiga menjadi 3 detik. Tentunya ini ada perubahan waktu. Maka kita tuliskan dalam perubahan waktu tersebut, yaitu delta T1 sama dengan 1 sekon, 1 dikurang 0, dan pada saat delta T yang kedua juga sama, 2 dikurang 1, pada saat delta T yang ketiga 3 dikurang 2, yaitu 1 sekon. Maka kita tuliskan perubahan waktu awal sampai yang ketiga, yaitu sama dengan 1 sekon. Kita perhatikan gambar kecepatannya juga sama seperti itu. Ini sama perubahannya menjadi 1 meter per sekon. Maka memiliki perubahan kecepatan tetap untuk selang waktu yang sama, sehingga percepatannya itu delta V dibagi delta T, 1 meter per sekon dibagi 1 sekon, maka percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Maka dari konsep ini bisa kita simpulkan definisi gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda partikel pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Konsep inilah yang menjadi satu pemahaman terhadap diri kita untuk mendefinisikan arti GLBB. Selanjutnya kita bahas hubungan antara kecepatan, percepatan, dan waktu. Pada percepatan sama dengan delta V dibagi delta T, kita tuliskan bahwa delta V ini merupakan V dikurang V0 dibagi dengan delta T, T dikurang T0. Maka kita kalikan silang sehingga menjadi A dikali T dikurang T0 sama dengan V dikurang V0. Ini untuk menentukan nilai daripada V, itu yang saya lingkari warna merah. Maka untuk menentukan persamaan V tersebut, kita A dikalikan T dan yang A juga dikalikan dengan T0. Itu perkalian secara matematis. Sehingga persamaannya berubah menjadi V dikurang V0 sama dengan AT dikurang AT0. Kalau kita melihat gambar yang di atas bahwa T0 itu memiliki nilai sama dengan 0 karena dia masih pertama mau bergerak. Maka sehingga perubahan persamaannya menjadi V dikurang V0 sama dengan AT dikurang 0. Kita tuliskan di atas, persamaannya berubah menjadi bahwa V dikurang V0 sama dengan A dikali T. Min V0 ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Maka tentunya tandanya berubah menjadi positif, sehingga persamaannya menjadi V sama dengan AT ditambah V0. Nah, ini adalah hubungan antara kecepatan, percepatan pada dan waktu. Namun pada sebuah buku sering ditulis bahwa V sama dengan V0 ditambah AT. Inilah konsep daripada mencari persamaan V pada gerak lurus berubah beraturan atau kecepatan. Selanjutnya kita akan pelajari jarak dan perpindahan pada GLBB.
Kita perhatikan grafik ini, yang grafik menuju vertikal itu menunjukkan kecepatan yang satuannya meter per sekon, yang horizontal menunjukkan waktu yang satuannya sekon. Maka pada kecepatan ini kita tuliskan kecepatan awal, yang di atasnya merupakan kecepatan sudah terhadap waktu. Maka pada kecepatan awal ada mengalami peningkatan dan begitu juga kecepatan terhadap waktu, maka tentunya ada perbedaan atau perubahan. Nah, perubahan waktu atau perubahan kecepatan maksudnya yaitu delta V. Maka yang di bawahnya juga merupakan ada perubahan waktu disebut dengan delta T. Sehingga kita tarik garis yang merupakan fungsi, merupakan kecepatan sama dengan fungsi terhadap waktu. Untuk memperjelas satu bidang ini, kita tuliskan huruf di antara setiap titik-titik untuk memperjelas lihat bidang yang terdapat dalam grafik tersebut. Untuk apa? Mengetahui, mencari daripada perubahan jarak terhadap GLBB. Kalau kita melihat di grafiknya ini, untuk menentukan perubahan jarak ini, kita lihat luas di bawah grafik V sama dengan fungsi terhadap waktu. Maka delta X-nya sama dengan luas trapesium. Perlu saya ingatkan bahwa rumus trapesium dalam matematis itu saya tuliskan di sebelah kanan atas, sehingga kita masukkan saja posisi-posisinya masing-masing, sehingga hasilnya akhir kita tulis perkiraan adalah setengah dikali V plus V0 kali T. Kita perlu ingat V adalah sama dengan V0 plus AT yang di sebelah juga sudah tertulis. Maka delta X sama dengan setengah dikali V0 dikali AT ditambah V dikali T. Sehingga persamaan akhirnya secara matematis delta X adalah setengah dikali 2V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Atau delta X ini perubahan daripada jarak sama dengan V0 ditambah setengah AT kuadrat. Karena delta X ini merupakan X dikurang X0, maka X sama dengan X0 plus V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, inilah konsep jarak pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Dari sini kita dapat memahami bagaimana persamaan kecepatan dan jaraknya. Baiklah, terima kasih kepada anak-anak sekalian, para penonton semua. Tentunya sebagaimana biasa ini merupakan materi kinetika gerak lurus submateri GLBB. Silahkan mencari sumber yang lain dan referensi yang lain untuk membuat lebih pemahaman pada kita. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.